Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Sahabat V, sebelum kita jalan-jalan virtual kali ini, Mami mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Tagline-nya tahun ini nih sahabat, Masya Allah ya. Mudah-mudahan tagline-nya menjadi doa dan kita aminkan bersama, semoga Indonesia semakin maju. Oke, karena Indonesia sedang ulang tahun nih sahabat yang sudah ke-80, kita mau jalan-jalan virtual ke tempat yang gak bosan-bosan lagi, kita mau ke Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya kita pernah juga nge-review Taman Mini ya di video kita awal-awal ya kalau nggak salah ya sahabat. Nah kali ini kita juga mau ke Taman Mini tapi ke tempat yang berbedanya gitu. Karena kan di Taman Mini ini banyak banget tempat yang bisa kita explore ya sahabat. Salah satunya adalah tempat yang akan kita review di video kali ini. Nah kita nyampe di Taman Mini tuh udah cukup siang. Kita mau nge-review Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Oke, kita datang ke sini kebetulan sudah membeli tiket dan tiketnya itu kita beli bundling sahabat untuk tiket Taman Burung dan tiket untuk Museum Komodo nantinya. Jadi kita beli bundling di website resminya tamanmini.com gitu. Jadi kalian bisa beli secara resmi di tamanmini.com ya sahabat. Biar lebih resmi dan kalau pas datang tinggal kasih barcode aja juga udah bisa langsung masuk kayak gitu. Nah, untuk beli tiketnya, harga tiketnya berapa sih nih sahabat? Harga tiketnya itu beda-beda ya. Kalau untuk harga masuk tiket ke dalam Taman Mininya, itu kan seperti biasa ya 35.000 per orang, mobil itu juga 35.000. Nah, kalau untuk masuk ke tempat wisata yang ada di dalam Taman Mininya itu, kalian bisa beli tiket bundling, bisa beli tiket satuan kayak gitu. Nah kebetulan kita kemarin belinya bundling untuk Museum Komodo dan Taman Burung. Nah itu di harga untuk di weekend itu kita beli di harga 127.500 per orang. Jadi tiketnya itu per orang. Untuk anak umur berapa yang sudah beli tiket, anak di usia 2 tahun ke atas itu sudah beli tiket. Jadi di sini V sudah beli tiket full ya sahabat. Pas kita masuk tinggal kita kasih barcode-nya ke petugasnya yang ada di sana. Terus kita masuk juga nanti di print-kan tiketnya. Kita masuk juga menggunakan barcode. Oke, penampakan untuk petanya di dalam Taman Burung seperti ini sahabat. Nah, kita pas masuk itu langsung disuguhkan dengan suara-suara burung yang saling bersahut-sahutan gitu. Jadi memang di sini ada ya di sangkar besar bulatnya burung itu. Nah, di situ ada berbagai macam jenis burung. Oke, sebelum nanti ada pertunjukan nih di Taman Burungnya, kita mau ngelihat jenis-jenis burungnya terlebih dahulu karena kita datang cukup pagi nih pas kesini. Untuk pertunjukannya itu ada di 2 kali ya sahabat, yaitu di pagi dan di siang hari.
Untuk jadwal pertunjukannya kalian bisa lihat langsung nanti di tempatnya. Nah, kita ini berkeliling dulu nih sahabat di dalam sangkar yang besarnya ini. Di sini banyak sekali burung-burung, tapi mungkin memang karena burung-burungnya itu sudah jinak, sudah jinak. Ya, maksudnya tidak menyerang ya, karena memang sudah terbiasa pengunjung datang ke sini gitu. Jadi memang burung-burungnya walaupun itu besar-besar gitu. Nah, ini juga ada berbagai macam burung, walaupun ada yang besar juga, ada burung merak dan lain sebagainya, tapi dia tidak menyerang. Jadi memang cuma dilihatin aja kita, terus ya udah gitu. Mereka seperti welcome gitu ya ke para pengunjung yang ada di sana. Nah, di sini karena burungnya berterbang-terbangan, karena memang ini kita masuk ke dalam sangkarnya mereka ya. Jadi mereka ya udah bisa ada di mana aja gitu selama atau sepanjang kita jalan itu pasti ada berbagai jenis burung. Tapi ada juga petunjuk-petunjuknya gitu. Jadi yang berbentuk ini itu namanya atau jenis burungnya itu apa, asalnya dari mana, dan dijelaskan juga beberapa hal tentang burung tersebut gitu. Jadi walaupun burungnya ada di ujung sana, tapi informasinya ada di sini, ya kita baca aja, kita lihat oh yang ini nanti pas kita udah ngelihat di sana, oh yang ini yang tadi nih yang kita baca itu jenis burung apa, namanya burungnya apa gitu sahabat. Nah, untuk burung-burungnya mungkin pemangsa atau apa itu memang ada di dalam sangkarnya lagi. Jadi dalam sangkar ada sangkarnya lagi. Oke, ini ada Amphitheater Maleo. Di Amphitheater Maleo inilah nanti ada pertunjukan berbagai jenis burung, dari burung-burung yang lucu-lucu sampai burung-burung pemangsa lainnya gitu sahabat. Oke, kalau misalnya untuk jam pertunjukannya itu bisa kalian saksikan di sini. Itu ada di jam 10.30 weekday, ada di jam 16.20 juga gitu untuk weekend dan weekday-nya. Bisa dilihat aja dan bisa diikuti karena kita datangnya pagi ke sini. Jadi kita juga pagi juga untuk nonton pertunjukan Sabtuannya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Jagat? Baik, puji syukur alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Dela yang akan menemani Sobat Jagat semua untuk berkenalan dengan satwa-satwa unik penghuni Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Tempat teaternya memang dibikin senatural mungkin agar burung-burungnya juga bisa menampilkan pertunjukan-pertunjukan lebih nyaman lagi gitu ya bagi burung-burungnya nih sahabat. Untuk burung pertama itu burung lucu. Burung lucu dan asalnya memang dari luar negeri. Itu ada, dan suaranya itu lucu gitu loh sahabat gitu. Jadi memang yang dipertunjukkan di depan kita itu tidak hanya belum burung pemangsa nanti di akhir-akhir. Nah, ini baru burung-burung yang lucu-lucu dulu yang memang suaranya itu sangat menarik untuk didengarkan. Nah, itu ada burung kakatua ya, burung beo, burung kakatua. Nah, ini adalah burung pemangsa nih sahabat. Jadi memang makan untuk burung pemangsa itu makan, mereka karnivora ya. Jadi memang untuk memangsa gitu. Nah, ini seru banget, kita bisa lihat dari dekat. Ini dekat banget karena tempat tujuannya dia tuh deket banget sama tempat duduk kita. Gitu. Setelah kita bisa melihat berbagai jenis burung yang sudah dipertunjukkan sama kakak-kakaknya, kita juga bisa melihat burung pelikat ini ya kalau nggak salah ya, yang paruhnya panjang sekali kayak gini. Nah, kayak gitu. Lucu banget nih sahabat burungnya, dan Vi senang banget untuk ngeliatin burung-burung ini. Gak ada takut-takutnya sih dia untuk ngeliatin burung-burung ini. Lucu ya karena paruhnya itu panjang kayak gitu. Nah, untuk sahabat yang butuh minum atau butuh makan-makan, itu ada juga kafe di ujung sana gitu. Jadi kalian bisa untuk nongki-nongki sebentar setelah nonton pertunjukan, itu bisa ngaso-ngaso dulu di kafe yang ada di dalam taman burung ini. Dan ada beberapa restoran ya sahabat, tidak hanya yang tadi kita lihat dari tempat pertunjukan, tapi juga ada di ujung sebelum kita ke pintu keluar itu juga ada restoran.
Nah, ini yang satunya lagi nih sahabat. Jadi ada 2 sangkar besar atau sangkar bulat kayak gini ya. Ada 2, ada yang tadi kita masukin, ada yang ini. Nah, ini kayaknya memang lebih ke burung-burung yang pemangsa-pemangsa. Oke, kita lihat dari luar saja sahabat. Ciri khasnya kalau misalnya kita ke taman burung adalah suara-suaranya ya, karena mereka akan saling bersahut-sahutan. Mungkin ngobrol kali ya sahabat. Oke, setelah kita seru-seruan nih di taman burung, kita keluar. Seperti biasa kalau kita keluar pasti banyak tempat-tempat merchandise seperti ini. Jadi sahabat yang mau beli merchandise ala taman burung atau ala taman mini, boleh banget, bisa di sini kaos-kaosnya atau gantungan kuncinya atau tempelan kulkasnya juga ada di sini. Harganya ya standar di tempat-tempat permainan seperti inilah sahabat ya. Setelah itu kita sewa Bagikar karena sepeda listrik kayaknya terlalu kecil buat kita. Akhirnya kita sewa Bagikar. Jadi Bagikar itu kita sewa di harga 250.000 kalau nggak salah ya, di untuk 2 jam 300.000 apa ya, untuk 2 jam gitu. Kita pesan Bagikar untuk kita ke next tempat selanjutnya, yaitu ke Museum Komodo. Sambil kita melihat-melihat suasana taman mini, seru banget ini ya sahabat. Untuk Bagikar sendiri itu ada yang memang untuk 2 orang atau 3 orang ya, Vi duduk di tengah gitulah ya gitu. Ada juga yang buat 4 orang ataupun 6 orang gitu. Karena kita cuma bertiga ya kita pesan yang untuk 2 orangnya. Sampailah kita di Museum Komodo sahabat. Di Jagat Satwa Nusantara ya sahabat. Nah, untuk di Museum Komodo ini karena sudah include yang tadi kita beli tiketnya, jadi kita tinggal menunjukkan barcode-nya juga ke sini di ke panitia ke petugasnya yang ada di sini, dan kita bisa langsung masuk. Oke, pas kita masuk kita langsung disuguhkan dengan informasi-informasi tentang komodo dari awal-awalnya komodo. Tapi sebelum kita lihat komodo the realnya komodo, ternyata kita diperlihatkan reptil-reptil lainnya di sini. Salah satunya adalah ada ular ya yang ada di sini. Terus nanti beberapa reptil lainnya juga kita diinformasikan di sini. Dan lucunya nih sahabat ya, ular-ular di sini memang berkamuflase nih sahabat di tempat-tempatnya. Makanya selalu ada coba temukan aku, selalu ada tulisan itu di kaca-kacanya. Karena memang mereka kayak ada apa enggak gitu. Tapi kadang-kadang kita nyari ini yang mana nih ularnya gitu, karena yang mana ularnya, karena memang mereka adalah ular-ular kamuflase gitu sahabat. Jadi mereka memang berkamuflase dengan ranting pohon kah atau dedaunannya kah yang ada di tempat-tempatnya tersebut.
Seru juga kita muter-muter melihat beberapa jenis reptil, ada juga kura-kura di sini ya. Dan berbagai jenis reptil lainnya dan informasi-informasi tentang reptil lainnya nih sahabat. Nah, Vi seneng banget. Jangan ditiru ya, ini nggak boleh dipukul-pukul sebenarnya kacanya. Tapi kita liatin aja lah. Karena Vi excited banget sebenarnya, walaupun agak gelap ya tempatnya di awal masuk itu kita agak gelap, tapi it's okay, masih oke karena memang cahayanya itu dari tempat-tempat reptilnya tersebut. Ini adalah peta untuk Museum Komodonya. Jadi kita bisa tahu di mana nanti ternyata komodonya itu ada di luar nih sahabat gitu. Ya, inilah komodonya sahabat. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Ada yang masih kecil, iya. Kayak biawak ya sahabatnya. Cuman ini versi besarnya. Tuh. Kayaknya dia tahu gitu ada orang. Tuh. Wah, serem banget nih sahabat. Wah. Kayak dia mau keluar dari dalam kaca. Seru banget nih sahabat, kita ngeliatin berbagai jenis komodo yang ada di sini, dari yang besar sampai ada yang cukup lebih besar lagi gitu ya sahabat ya. Mungkin sebenarnya komodo itu jenisnya itu juga mempengaruhi dari panjang badannya ya sahabat gitu. Jadi jenis-jenis tertentu dan umur biasanya. Jadi semakin tua mungkin dia semakin besar badannya, semakin panjang juga, tapi di jenis-jenis tertentu juga gitu sahabat. Tuh, semakin kita kesana tuh komodo yang ini tuh ngikutin terus sahabat. Jadi sepanjang ini ada beberapa komodo nih sahabat yang memang di display di sini dan memang penangkaran di sini ya sahabat. Biawak komodo atau komodo dragon nih sahabat. Jadi memang bentuknya tuh kayak biawak nih sahabat ya. Memang pas Mami lihat tuh pertama ini biawak apa komodo ya, tapi ternyata biawak komodo atau komodo dragon gitu. Ya itu tadi yang Mami sampaikan bahwa di sini banyak sekali ternyata jenis komodonya, dan ini adalah yang besarnya nih sahabat. Ini kayaknya the real komodo ya sahabat ya, bukan yang persilangan antara biawak karena tuh gedenya beda gitu. Kalau yang tadi kan ya agak panjang gitu ya. Kalau ini tuh gembulnya tuh dari ujung paruh sampai ujung buntutnya tuh gembul. Selain ada komodo, ada juga buaya nih sahabat. Kayaknya buayanya lagi bobo ya, bobo siang ini buayanya. Lagi nyantai aja kayaknya buayanya di sini ya sahabat. Oke, setelah kita muter-muter melihat berbagai macam reptil, melihat berbagai macam jenis komodo juga, akhirnya kita cukup tahu ya, ternyata salah satu hewan yang dilindungi karena memang itu hewan langka ya sahabat. Salah satunya kan biasanya di daerah Lombok ya, itu yang memang penangkarannya itu dibebas alamkan gitu ya. Nah di sini juga ada nih sahabat jenis-jenisnya. Jadi sahabat mungkin belum ada kesempatan ke sana seperti Mami, bisa lihat dulu nih jenisnya sini. Nanti mungkin ada kesempatan ke Lombok dan untuk ke penangkaran komodo nanti bisa langsung berpegangan dan berfoto langsung di dekat komodonya. Oke sahabat. Nah, seru banget. Jadi kalian untuk di Jagat Satwa itu bisa ke air tawar juga, ke dunia air tawar juga, terus bisa juga ke sini gitu ya. Jadi ada beberapa pilihan nih sahabat untuk paket Jagat Satwanya, bukan hanya Museum Komodo dan Taman Burung, tapi juga ada dunia air tawar juga. Jadi terserah sahabat nih, sahabat maunya kemana dan mau melihat yang jenis apa. Recommended banget buat sahabat yang mau jalan-jalan seru bersama keluarga, apalagi bawa anak-anak dan mau memperkenalkan tentang hewan-hewan, karena biasanya anak-anak tuh lebih excited sama hewan-hewan ya nih sahabat. Oke lah sahabat, segitu dulu pokoknya di Taman Mini yang memang tempat Indonesia banget ya, karena kan memang dia ini memperlihatkan
Bhinneka Tunggal Ika-nya Indonesia tuh ya ada di satu paket lengkap itu di Taman Mini. Jadi kalian ternyata bisa tidak hanya keliling-keliling Taman Mininya, tapi juga bisa mengeksplor tempat-tempat yang ada di dalam Taman Mini. Salah satunya yang kita review pada hari ini. Sahabat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow semua akun media sosial kita biar nggak ketinggalan sama informasi dan updatean dari video kita. Dan kita juga semakin semangat untuk memberikan konten-konten yang kreatif dan inovatif lainnya. Dan pastinya informatif ya, insya Allah ya sahabat. Oke sahabat, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.